ROG Phone 5. Gue udah pegang cukup lama handphone yang satu ini dan melakukan satu yang gak pernah gue lakukan sebelumnya. Jadiin smartphone gaming handphone utama. Bener-bener nih, dimasukin SIM card utama sekaligus semua akun primary gue. Handphone gaming jadi handphone utama dan satu-satunya. Mungkin gak sih? Men, gue tuh punya problem ya. Tiap kali ada temen gue yang nanya sama gue handphone yang bagus, kadang di salah satu rekomendasi gue itu isinya adalah ROG Phone. Tapi mereka dengan mudah bilang, ROG Phone, males looknya kan begitu banget, dipakai sehari-hari nggak asik ah. Nah, gue mau nanya sama lo ini bukan soal gaming ya, dipakai sehari-hari, nongkrong, bawa jalan, kerja, itu mancing pandangan orang nggak sih? Atau buat orang risih nggak sih? Jadi sebenarnya kalau dibandingin dengan ROG Phone sebelumnya, ini seperti kalian bisa lihat paling normal ya, paling normal looking. Soalnya semuanya tuh flat, nggak ada aksen-aksen yang menonjol-nonjol kayak ROG sebelumnya. Flat aja kaca gitu. Paling apa yang bisa menunjukkan bahwa ini adalah handphone gaming? Paling ini doang lah ya, aksen-aksen merah di belakangnya ini, which minimal banget juga, dan LED apa namanya nih? Dot matrix LED-nya. Dan ini pun kan sebenarnya bisa dimatiin. Jadi sebagai contoh, kalau lagi ketemu orang klien, pasti gue matiin nih. Ini kan ya nyala-nyala begini, orang juga dari jauh ngeh lah ya bahwa ini adalah handphone gaming. Tapi kalau misalnya gue matiin kayak begini kan, ya biasa aja, nggak mencolok banget. Tapi ya kalau emang menurut kalian masih mencolok kayak handphone gaming, ya gampang kan, tinggal beliin case aja tuh yang kulit gitu kan, belakangnya yang business looking, ya gampang sebenarnya. Cuma satu hal yang nggak bisa dipungkiri adalah gedenya, men. Gedenya itu ya lumayan signifikan. Ketika lo taruh di meja, orang ngeliat ya kayak talenan. Lo nggak akan bisa menyembunyikan size-nya. Ngomongin size, dimensi ya kita pasti ngomongin berat. Ini handphone kan dimensinya gede, bulky, gendut, berat juga. Lu ogah kalau pakai main gaming berlama-lama. Lu pernah bilang sama gua kalau ROG Phone, makanya lu pernah jual ya kan. Pertanyaannya, dipakai sehari-hari, sosmedan, tenteng kemana-mana, pegel nggak tuh pergelangan tangan? Jadi gini, kalau buat main game itu kan gua bisa sampai berjam-jam posisinya gini terus kan, gini terus, pegel men, pasti pegel. Tapi kalau dipakai daily sebenarnya 240 gram, ya kita kan nggak terus-terusan begini. Nonton juga paling, ya gue di handphone nonton paling lama tuh 20 menit, lihat di YouTube 15 menit, Netflix gue jarang nonton di HP. Paling browsing juga paling segini, taruh kantong lagi, taruh kantong lagi. Ya beratnya itu sebenarnya menurut gue bukan satu deal breaker kalau buat gue ya. Cuman mesti diingat, berat berhubungan juga sama size. Size-nya itu ya udah nggak mungkin masukin di kantong. Maksudnya? Nggak mungkin masuk kantong ini, udah nggak mungkin. Ya kan begini, lo kan pasti jatuh. Kantong jeans juga itu nongol-nongol gitu. Jadi daripada berat, gue lebih concern sebenarnya sama size-nya aja. Tapi ya masih manageable buat gue. Nonton. Ngomongin nonton, kita bahas multimedia. Gimana buat multimedia experience-nya seperti apa sehari-hari? Kita mulai dari fitur dari desain yang bisa bikin multimedia use di handphone ini tuh enak banget. Pertama adalah stereo speaker-nya jelas, ya kan? Gue nonton apapun, mau itu YouTube, mau itu Netflix, dengan stereo speaker sekeren ini, bener-bener satisfying banget. Terus jangan lupa juga ketika kita nggak mau pakai speaker, ini masih ada headphone jack, man. Ya kan? Ini berguna banget headphone jack ini, nggak cuma buat main game, buat nonton juga. Karena gue sih lebih suka, gue masih anaknya tuh headphone kabel banget soalnya. Terus layarnya bagus, walaupun ya masih Full HD, udah lebih dari cukup buat nonton segala macam konten. Men, kita kan ini nge-review handphone, biasanya handphone yang kita review itu kan adalah handphone yang bezel-less semua. Nah, ROG Phone ini kan masih ada bezelnya ya, atas bawah. Nah, gimana? Mengganggu experience atau berasa beda nggak kayak pakai handphone jadul? Gimana? Jadi gue sih nggak terlalu problem sih. Sebenarnya buat nonton konten itu kan lebih enak yang tanpa hambatan. Ini kan nggak ada notch,
nggak ada apa namanya hole punch. Jadi bener-bener ya layar ya kelihatan full aja gitu kan, nggak ada hambatan sedikit pun. Justru menurut gua ya asik sebenarnya. Lo bilang nggak ada masalah bezelnya, gue jadi kepikiran ada masalah di ROG Phone 3 kemarin yang green tint yang betul-betul begitu terlihat ya. Nah di ROG Phone 5 ada perbaikan atau gimana? Kalau dibandingin sama ROG 3 dulu tuh, itu kan green tint-nya parah banget ya waktu itu ya. Ketika kita set 144 Hz, itu apa ya, kalibrasinya tuh bagus, normal. Tapi ketika kita set di 120 malah itu sedikit off. Ada hijau dikit, tapi tidak sehijau ROG 3 kemarin. Kalau buat kegiatan kerja gimana men? Ya buat lo, buat gue, atau buat orang umum, handphone ini tuh kalau ditandem buat kerjaan sehari-hari, enak apa enggak? Kalau kita berdua kan content creator ya, gue 90% pekerjaan gue sekarang adalah content creation. Jadi paling gue pakai kerja buat apa sih? Buat script paling ya, script terus occasionally. Itu di sini juga sekarang ya? Iya, gue sering ngerjain script di sini untuk ngedit atau bahkan dari scratch pun gue pernah. Ya kenapa? Karena ya gede, layarnya gede. Beda banget sama kayak misalnya ngedit script di iPhone gitu kan, iPhone 12 Pro kecil begini kan males juga. Ini layarnya gede, enak. Terus juga buat ngetik, itu vibration motornya itu enak banget. One of the best yang pernah gue coba. Jadi enjoy aja gitu loh, walaupun kerja di sini. Terus ya kalau mungkin kalian orang kantoran gitu, nanya, ini pakai ke kantor gimana bang? Ya mungkin ngeliat spreadsheet, taruhlah lihat spreadsheet di layar Excel gitu ya, di layar segede gini, jauh lebih enak daripada di handphone layar kecil. Jangan lupa juga orang kalau kerja keluar seharian nih baterainya dengan baterai segede 6000 mAh, gua rasa seharian tahan ya, bahkan lebih dari sehari kali. Ya sebenarnya kan ROG 5 ini seperti mungkin kalian udah nonton review-review lain dan seperti kita udah sering bilang juga kan pakai Snapdragon 888 yang memang terkenal power hungry. Tapi ya itu kalau dipakai buat gaming. Ketika itu dipakai buat non gaming di mana core-nya pada mati atau pelan, ya baterai 6000 mAh ini ya berasa iritnya. Kayak contoh aja nih ya, gue berangkat tadi dari rumah, kira-kira total nih ini udah 2 jam 51 menit screen on time-nya. Dari tadi gue pakai ke BSD, gue pakai Maps, streaming Spotify, terus gue pakai browsing juga tadi sebentar. Total udah 2 jam 51 menit, masih 69%. Dan perlu diingat juga, ini dalam keadaan 144 Hz refresh rate. Kalau kalian mungkin yang kerjanya offsite gitu kan, yang nggak di kantor, yang kerja lapangan, ya pindahin aja ke 60 Hz. Lo bisa dapat 2 hari, easy banget. Perlu diingat sekali lagi, topik kita hari ini make ROG Phone 5 menjadi handphone buat daily driver ya, bukan handphone buat gaming ya. Pertanyaan gue men, ini handphone dengan spesifikasinya seperti ini, khususnya dengan Snapdragon 888, dipakai buat sehari-hari itu overkill apa enggak sih? Ya 888 itu even buat gaming pun kan sebenarnya masih overkill. Keuntungan pakai ROG 5 ini, dia kan punya Armoury Crate. Armoury Crate itu benar-benar advance banget. Dan ternyata ini berguna nggak cuma buat gaming men, Armoury Crate. Jadi apa yang gue lakukan? Gue downclock, gue underclock. Ada beberapa cores yang gue turunin. Wait, itu bukannya biasa fitur harus bisa di root dulu men ya? Iya, biasanya itu harus orang root dulu, tapi ini disediakan by default di Armoury Crate. Jadi gue underclock, gue mati core clock GPU-nya gue kecilin, main clock X1-nya itu yang memang terkenal power hungry itu gue kecilin, dan akhirnya ya lebih irit juga. Terus juga gue pemakaian sehari-hari nggak ada pengaruh sama sekali, buat general use sih nggak ada ngaruh sama sekali. Even buat gaming pun gue udah menemukan satu settingan yang kira-kira bikin 888 ini sedikit di atas 870. Jadi nggak sejomplang aslinya 888 870, nggak, sedikit di atasnya. Dan itu more than enough buat sehari-hari. 5G kan lagi heboh nih men. Yang lagi uji coba di Indonesia akan segera bisa dipakai itu kan Telkomsel. Pertanyaan gue, yang early adopter kalau mau nyobain 5G pakai ROG Phone 5, bisa apa enggak? Sebenarnya masih rada abu-abu juga sih ya, terutama kalau kita lihat di tech spec di web resmi Asus Global, itu
ada beberapa version men ROG, jadi rada-rada bingung juga, tapi di beberapa versi ROG 5 mungkin ini terbagi-bagi based on negara kali ya, based on region. Di beberapa sih memang ada yang nyala band N40 ya, N40 2300 MHz itu ada yang nyala. Tapi kan lagi-lagi logikanya ketika nanti ini rilis resmi di Indonesia ya, masa iya dia tidak khusus memberikan yang ada band N40 itu, ya nggak sih? Nggak akan mungkin juga dong mengecewakan yang beli. Mau gamer, mau casual user, pasti hobi yang namanya eksis. Jepret-jepret foto, posting di sosmed. Kameranya gimana? Ya yang pasti kepake banget buat heavy sosmed user ya, selain kamera ya, adalah lagi-lagi baterai 6000 mAh. Dipakai buat sosmedan seharian, apalagi yang benar-benar gila IG, TikTok dan segala macam, yang pasti tahan men, seharian men. Lo mau view video TikTok seharian begitu juga masih tahan baterainya. Iya, kalaupun habis ngecas 30 menit itu kira-kira bisa dapat 70% loh dengan charger 65 watt bawaannya. Gokil gak tuh? Ingat, baterainya 6000 mAh loh. Terus kita masuk ke kamera deh. Ini kan expected-nya kalau dilihat dari yang udah bakalan resmi di Indonesia harganya paling 10 juta kan. Ada 64 megapiksel main sensornya, terus ada 13 megapiksel yang ultra wide, dan yang terakhir ya bukan tele yang pasti, makro 5 megapiksel ya. 5 megapiksel makronya. Terus kamera depannya 24 megapiksel. Untuk hasilnya gimana ya? Pada ini sih gini, singkatnya, di antara hampir semua gaming phone yang kita udah pernah coba, kecuali mungkin K40 gaming. K40 gaming kan masih apa ya, setengah-setengah proper Hybrid ya? hybrid phone, bukan total gaming phone kan. Dia DNA-nya masih DNA Poco F3. Jadi itu kan kameranya masih berapa kali kemarin gue jepret masih bagusan Poco F3. Tapi untuk yang benar-benar gaming phone ya udah lama ini ROG Phone series punya kamera yang paling lumayan, paling mendingan di antara semuanya. Dan ini juga kembali dibuktikan di ROG Phone 5. Kita lihat aja deh hasil foto-fotonya kayak apa. Kita start dari ultra wide-nya dulu ya. 125 derajat FOV-nya sih keren banget, lebar abis. Warnanya nggak jauh beda dengan kamera utamanya. Tapi ya kalau soal detail nggak perlu di pixel tip lah ya. Kelihatan kurangnya nanti. Main kameranya punya detail yang oke di good light. Dynamic range juga bagus berkat processing yang mumpuni. Untuk ukuran smartphone gaming ini sih udah oke banget. Bahkan portraitnya pun masih bisa diacungi jempol. Pinggir-pinggir objek rapi, karakter bokeh cukup natural, detail tetap keluar. Kamera selfie-nya pun masih respectable. Nggak wow, tapi masih nggak malu-maluin buat posting di sosmed. Tapi untuk selfie portraitnya sih masih ada beberapa yang miss ya kalkulasi bokehnya. Di kondisi remang-remang, night mode-nya membantu naikin detail, warna, dan ratain exposure, baik di lensa ultra wide maupun main camera. Yang perlu dicatat, night mode-nya cukup lama ya, ngambilnya 3-4 detik, dan algoritmanya belum cukup untuk nge-counter pergerakan apapun, baik di objek maupun tangan kita, so hasilnya rentan blur. Yang menurut gue gokil justru videonya nih, 4K 60 fps-nya tuh stabil banget. Di bawah jalan bahkan lari sekalipun masih stabil banget. Lebih stabil dari X60 Pro bergimbal gue bahkan di resolusi dan frame rate maksimal ini. Image quality-nya juga nggak kena diskon. Video kamera depan sih standar lah ya, mentok di 1080p. Walaupun masih bisa di-push ke 60 fps. Image quality-nya gokil, tajam banget, dynamic range-nya mantep, nggak kayak video kamera depan lah pokoknya. Paling minusnya ya nge-crop banget aja. IIS-nya makan lumayan banyak resolusi berarti. Oke, jadi pada dasarnya gimana nih coy? ROG Phone 5 untuk user non-gaming, apakah recommended? Mungkin ralat dikit kali ya, bukan beli ROG 5 as a non-gaming phone atau bukan gamer, tapi ya buat kalian yang memang nyari ROG Phone 5 sebagai daily phone, mungkin satu-satunya ya, yang satu-satunya. Jadi nggak mungkin lah orang beli ROG 5 terus nggak ada main gamenya.
Anyway, buat daily use, buat sebagai handphone biasa, gue bisa bilang ini rekomen banget. Tapi mungkin sebelum beli, cuman satu sih potential deal breaker bagi beberapa orang, yaitu size-nya. Itu mau dipakai buat apapun juga, even for gaming pun kan gede juga. Jadi itu adalah suatu hal yang harus dicamkan di pikiran kalian sebelum beli. Dan mungkin yang terakhir, bukannya gue seksist atau gimana ya, tapi gue tidak melihat ini dibeli oleh cewek karena gede ya tadi. Anyway, kalau kalian suka dengan video santai-santai seperti ini, dengan konten yang sedikit berbeda seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan tunggu racun-racun kami berikut. Bye guys. Bye.